Salam sehat, Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Dalam suasana tahun baru Imlek ini, saya pun mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semuanya berbahagia. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti memiliki hubungan timbal balik dengan lain, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, di suasana perjalanan. Pasti kita kontak dengan orang lain, baik berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Demikian juga di dunia maya, kita bisa saling berinteraksi. Namun demikian, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai manusia kita pasti ada sedikit perbedaan satu dengan lainnya. Seperti juga kalau saya umpamakan bunga mawar. Bunga mawar yang indah ini, ketika kita melihat dia ada warna yang indah, merah, namun duri-duri yang tajam menyelimutinya. Jangankan memetik, memegangnya aja udah ketajaman ya. Nah, memang aromanya wangi. Namun demikian, Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, kita pun sebagai manusia, ketika ada perbedaan, harus menemukan solusi yang terbaik. Di sini akan saya ambil dari kitab suci Dhammapada, syair 103 yang berbunyi demikian. Walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Kita lihat betapa ajaran Buddha menekankan kepada diri sendiri, bukan orang lain yang jadi musuh kita, bukan ribuan orang yang sudah kita taklukkan maka kita disebut pemenang, tetapi kita mampu menaklukkan diri sendiri. Itulah kemenangan sejati. Bapak Ibu Sobat Muda, betapa banyaknya kalau kita lihat perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa menyebabkan pertengkaran atau ketidaksinkronan dalam hubungan komunikasi. Jangankan dengan rekan kerja, dengan suami istri saja, pacar dengan pacarnya, sahabat dengan sahabatnya, pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi terkadang ketika ego menggenggam kuat, ego merasa menang, itulah yang membuat kehancuran bakal terjadi. Oleh karenanya, bila ada pertengkaran, bila ada percekcokan, cobalah kita bersikap tenang. Ada yang mengalah, dengarkan pendapatnya, berdiskusi jauh lebih baik. Memang ya, secara teori diskusi gampang,
untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan. Tetapi ego sudah merenggut kita. Saya paling benar, kamu salah. Itulah letak permasalahannya. Kita pilah-pilah. Oh, kenapa begini? Siapa yang jadi penyebabnya? Apa latar belakangnya terjadi hal demikian? Kita cari pilah-pilah. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan tentang 4 kesunyataan mulia. Hidup ini adalah tidak memuaskan. Yang bahasa Palinya mengatakan dukkha. Apa saja? Kelahiran, usia tua, sakit, berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang dicintai, tidak tercapai cita-cita. Itu adalah dukkha. Bapak Ibu Sobat Buddha, menjadi tua, menjadi sakit, mengalami kematian, itu dukkha. Namun kita jangan membuat dukkha tambahan, dukkha ekstra. Rambut beruban, kulit keriput, gigi tanggal, mata sudah kurang penglihatannya, kuping sudah kurang pendengarannya. Betul, itu adalah hal yang alami, hal yang pasti dialami. Permasalahannya kita mau menerima atau tidak kondisi itu. Hidup berkeluarga, so pasti setiap orang punya pendapat berbeda. Suami berkehendak begitu, istri berkehendak begini. Apabila ada perbedaan, diskusikan. Ya, tentu saja bukan ukuran materi yang menjadi patokan kebahagiaan. Bapak Ibu Sobat Buddha yang berbahagia, ketika problem-problem keluarga muncul, kita kembali dulu waktu berpacaran bagaimana. Indah. Nah, kita angkat kembali keindahan itu. Ada perbedaan, diskusikan. Ya, misalnya dengan kekasih, pacar. Anda ada cekcok sedikit, hal wajar. Kenapa? Belum saling mengenal secara utuh. Dengan teman kerja juga begitu. Yang penting komunikasi. Kita maunya apa, dia maunya apa. Jangan merasa saya pimpinan, kamu bawahan. Tidak, sama-sama. Bismillah. Yang terkadang membuat komunikasi terhenti. Ya. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, dengan saling memahami tugas, fungsi, kita akan bisa bekerja dengan seoptimal mungkin. Demikian pula di kendaraan umum. Jelas-jelas di situ tertulis kursi untuk prioritas. Kalau kita pun yang dimaksud, jangan duduk di situ. Kenapa? Karena bukan tempat kita. Kalaupun kita duduk di tempat biasa, apabila ada yang membutuhkan, bangkitlah. Berikan kepada orang yang membutuhkan. Disinilah kita bisa memahami kebutuhan orang lain. Bapak Ibu Sobat Buddha, kita hidup memang butuh uang. Tapi ingat, bukan uang sebagai solusi yang paling utama. Ya.
Contoh yang paling gampang, ketika kita antri dalam sebuah antrian yang panjang, bila tidak sabar, membahayakan baik diri kita dan orang lain. Bila dalam sebuah penantian datang, kita bergegas tanpa memperhatikan kiri kanan, bahaya. Itulah ya. Pak, saya nggak pernah naik kendaraan umum, jadi nggak perlu perhatikan itu. Satu ketika kita pasti membutuhkan dewasalah ya. Jadi Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, orang yang jaya tidak selamanya di atas, tidak selamanya jaya. Bumi berputar, kehidupan manusia berputar. Maka itu di lingkungan manapun kita berada, tetaplah kita bersikap rendah hati. Karena apa? Karena inilah sikap sifat yang bisa menyejukkan, mendamaikan diri dan orang lain. Bersikaplah seperti itu. Ketika kita mau menaklukkan orang lain, bukan dengan kekerasan. Bapak Ibu sobat muda, kalau kita lihat sebuah perumpamaan, seekor monyet naik ke atas pohon kelapa. Angin dengan kerasnya meniup. Monyet itu berpegangan semakin keras, semakin keras, dan tidak bisa terlempar. Tetapi ada trik untuk melepaskan monyet tadi dari genggaman batang pohon. Apa? Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi membuat monyet itu ngantuk dan tertidur. Jadi dengan cara halus kita bisa mengalah orang lain, bukan dengan kekerasan. Dengan keramah tamahan kita bisa menyapa orang lain, kita bisa taklukkan orang lain, bukan dengan kekerasan. Jadi ribuan orang bisa kita kalahkan, bukan pemenang sejati. Tetapi ketika kita bisa menaklukkan diri sendiri, itulah pemenang sejati. Apa yang kita taklukkan? Panca indera kita itu terkadang sulit kita kendalikan. Karena apa? Dari pikiran. Mata mau melihat yang indah-indah, telinga mau mendengar yang merdu-merdu, pujian-pujian bukan celaan, lidah mau mencicipi rasa yang enak-enak. Tapi ingat, waspada dengan bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan. Jadi Bapak Ibu sobat muda, bila kita ingin sehat, ya jagalah mata. Boleh nonton, silakan. Tapi ingat, ketika mata lelah, jangan paksakan. Ya ini terutama kepada adik-adik pelajar ya. Ketika belajar online, ketika mata Anda lelah, istirahatlah. Ya. Atau yang senang dengar lagu-lagu lewat headset ya. Ketika lelah, lepaskan. Karena apa? Karena bila berlebihan pun akan membuat kita tidak nyaman. Berbagai macam suara dari sana dari sini masuk banyak. Akhirnya membuat telinga menjadi tuli. Berbagai macam cahaya menyinari kita. Akhirnya membuat mata jadi buta. Bapak Ibu sobat muda,
Hidup itu punya tantangan. Dipuji, dicela adalah hal biasa. Namun, ketika mendengarkan pujian, ketika mendapatkan pujian, jangan terbang, terbang. Ya, kenapa? Bisa lupa diri. Ketika dicela pun, jangan sampai kita merasa kita yang paling rendah, paling hina. Maka itu Bapak Ibu saudara yang berbahagia, mulailah belajar taklukkan diri sendiri. Dari sekarang kita belajar meniti hal yang baik. Mulailah dari diri kita memahami apa maunya kita, apa maunya pikiran, apa maunya indera kita, kita kendalikan. Jangan terikat oleh loba, dosa, dan moha. Lepaskan keserakahan, kebencian, kebodohan batin, perlahan kita singkirkan. Dengan apa? Dengan mengembangkan kebaikan-kebaikan. Semoga dengan mengembangkan kebaikan, dengan mengkondisikan hal-hal baik, maka kondisi buruk-buruk tadi akan menjadi tergeser dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga tahun baru ini memberikan inspirasi baru untuk kita maju dan maju lagi. Semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan dengan perjuangan yang keras. Selamat berbahagia menikmati tahun baru ini. Salam sehat.